Pergi ke mata kuliah Desain dan Analisis Sistem untuk kelas A sampai dengan F. Ya, saya pengampunya sebelum UTS. Beberapa pertemuan sudah kita lewati ya, mulai dari saya ketemu offline maupun via video pembelajaran plus cara pengerjaan tugasnya sampai dengan minggu keempat. Hari ini kita masuk ke minggu kelima, yaitu sequence diagram, dan nanti akan saya sempatkan terkait pembuatan papernya. Nah, di minggu ke-5 itu seharusnya saya cuma menerangkan sequence dan artikel ilmiah, tapi karena ini sudah last minute, nanti saya berikan arahan UTS seperti apa ya. Mungkin saya awali dengan pengarahan UTS dulu. UTS nanti yang Mas Mbak kerjakan ada 2. Yang Mas Mbak kumpulkan ya, ada 2. Yang pertama ini mestinya PJ hadir ya. Artikel ilmiah, nanti akan saya berikan template conference IEEE. Mungkin sudah ada yang familiar gitu ya. Kemudian dokumen SRS yang lengkap dan covernya sudah dihias. Dan semuanya dikumpulkan untuk UTS berupa soft file docx. Ya, soft file docx. Plus nanti kalau benar-benar tidak ada halangan, kalian submit, saya pandu untuk klaim nilai UTS ya. Itu waktu submit via EDAS ya, saya tunjukkan nanti webnya. Dan UTS dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2025. Apa Bu yang dilakukan di tanggal 27 Maret? Kumpulkan 2 file ini, paper dan juga dokumen SRS, plus submit ya, submit EDAS. IC3. Nah, gini ya. Oke. Kemudian ini saya mulai aja untuk materinya, yaitu saya kasih pengantar dulu ya. Sequence diagram, Mas Mbak, saya buka dari sequence diagram, makanya yang teman-teman paper hadir, tapi yang teman-teman sequence nggak wajib hadir, karena nanti bisa lihat video yang saya share gitu ya. Nah, yang pertama adalah sequence diagram itu merupakan model dalam membuat suatu urutan kejadian gitu ya. Suatu urutan kejadian atau skenario dalam suatu sistem. Ada 5 elemen. Elemen yang pertama belum tertulis ya di situ. Yang pertama adalah aktor. Yang kedua boundary. Yang ketiga control. Yang keempat entity. Dan yang kelima adalah message. Message itu di mana Bu? Nanti saya tunjukkan sekilas. Jadi yang kalian pelajari nanti sequence dan juga ngerjakan papernya. Bu, tapi ini yang diundang teman-teman paper semua, nggak apa-apa. Jadi biar ngerti nanti videonya diputar juga sama teman-teman sequence ya. Nah, ada beberapa bentuk sequence diagram. Ya, salah satunya ini. Bentuknya itu kotak-kotak kayak gini nih, Mas Mbak ya. Saya tapi kurang suka. Yang betul gimana, Bu? Ini yang bentuknya kayak gini. Mana sih? Ya Allah. Ini ya, bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya bulat-bulat gini nih ya. Ini saya suka bentuk kayak gini nih. Ini adalah boundary ya. Ini adalah entity. Ini adalah kontrolnya nggak ada ya. Bu, apakah kontrol itu wajib? Nggak wajib, tapi usahakan ada ya. Nah, Bu, nanti gambarnya seperti apa? Kita langsung ke teknisnya karena saya cuma punya 40 menit Zoom-nya ya. Nanti kalau putus tolong Mbak Revalina atau PJ yang lain kontrol saya ya, Bu. Mau putus Bu gitu ya. Jangan diangkat tangan, saya nggak lihat gitu ya. Langsung disela aja Bu, mau putus gitu ya. Oke, jadi cara yang pertama mengerjakan adalah pastikan kalian membuka template-nya dulu. Cari bagian sequence diagram. Nah, ini tadi saya kerjakan ketika saya sudah rekaman pagi ya.
ternyata aduh gak kerekam ya, gak kesimpen gitu ya. Akhirnya ini saya ngulang aja, untuk mendapatkan ini gimana Bu Reni, ini caranya. Kalian buka dulu template-nya, pastikan kamu nemu lokasi persis di mana kita harus mengerjakan sequence diagram. Setelah ini habis halamannya, sudah ya. Jadi nanti ada sequence 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kalian silakan lanjutkan. Kemudian masuk ke chat GPT-nya. Nah, ini ya. Kemarin saya nyoba untuk eh, maaf tadi pagi ya, saya nyoba 2 aplikasi yang memang belum pernah saya contohkan gitu ya. Yang pertama adalah bentuk ini. Nah, eh apa namanya? Prompt-nya itu mirip Mas Mbak ya. Prompt-nya buatkan use case naratif untuk create progress report dalam bentuk tabel yang berisi nama, tujuan, prekondisi, aktor, skenario sukses, skenario alternatif. Kemudian tampilnya seperti ini. Ya. Sudah ya, ini sudah dikerjakan sama teman-teman. Dari use case naratif di atas, buatkan sequence diagram yang menunjukkan alur skenario dengan rincian aktor, boundary, control, dan entity. Perhatikan, outputnya gini Mas Mbak. Ya, ini contoh pertama. Outputnya begini, ketua peneliti login, sistem meminta credential login, progresnya dan seterusnya. Kemudian digambar sama mereka seperti ini. Si chat GPT-nya gambar. Ya, loh Bu, kok gambarnya kok keren Bu? Nggak keren ini Mas Mbak. Karena tidak ada namanya. Boundary-nya namanya apa, kontrolnya namanya apa, entity-nya namanya apa. Saya nggak mau. Terus yang benar gimana Bu Reni? Saya coba lagi. Buatkan sequence diagram dari use case naratif, ya sama ini prompt-nya. Tapi keluarnya gini. Oh, sorry. Saya coba lagi di kasus tambak ya. Perhatikan Mas Mbak. Ini saya bikin sequence yang mirip-mirip, prompt yang mirip, tetapi outputnya beda. Perhatikan ya, buatkan sequence diagram dari use case naratif, tambah data kolom tambah yang bentuknya dapat dibedakan antara aktor, boundary, control, dan entity. Outputnya seperti ini, dia cerita, aktor pilih menu, tambah kolam, boundary-nya menampilkan form input data kolam, gitu ya, diterangin sama dia. Setelah itu, nah, dibikin nama dia teks ASCII ya, binary ya, bentuknya binary. Katanya sih bisa diimport ya ke StarUML, tapi saya coba nggak bisa. Jadi kalian caranya gimana Bu Reni? Nanti gambarnya pakai Enterprise Architect ini ya, pakai software ini nanti. Perhatikan ya, saya udah gambar. Ini tadi pagi tuh saya udah gambar ya. Saking jengkelnya saya, wis enak-enak gambar, tiba nggak kesimpen ya. Gregeten ya sampai sekarang ya. Alah. Oke ya, ini saya udah nyoba ya. Perhatikan, nanti saya demokan bagaimana cara mengerjakannya. Ini saya udah jadi ya. Nah, seperti ini. Ini gimana Bu Reni caranya Bu gitu ya. Nah, udah selesai saya gambarnya ini. Perhatikan Mas Mbak. Aktor ya, aktor. Perhatikan, aktor pilih tambah kolam. Saya cocokkan ya. Pilih tambah kolam. Kenapa Mas? Halo? Ada yang interrupt kah? Oke ya, saya lanjut ya. Apa suara saya nggak masuk ya? Masuk kan ya? Halo? Masuk. Oke. Masuk Ibu, tadi Ya. mohon maaf saya pindah di jadi agak suaranya mic-nya kebuka gitu Bu. Ke on, sorry Bu. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Oke, saya lanjut ya, nggak apa-apa Mas. Oke, saya lanjutkan. Jadi, aktor ke boundary, perhatikan ya. Enak ini sudah Mas Mbak. Aktor ke boundary. Aktor ke boundary. Boundary ya, ini boundary. Itu lihat ya namanya boundary, sequence, formulir tambah kolam.
formulir tambah kolam. Sama persis, Mas, Mbak. Pilih tambah kolam. Pilih tambah kolam. Sama ya, persis. Kemudian ada kontrol validasi data. Nah ini, validasi data. Boundary ke kontrol, kirim data. Perhatikan. Kirim data kolam. Oh, saya kurang ini ya. Kirim data kolam. Maaf, kurang ya. Oke. Sudah tuh, udah lengkap. Kemudian, perhatikan lagi. Kontrol ke kontrol. Ini, pakai yang begini ya. Kemudian, Bu, jika tidak valid, ini masuk alternate ya, nanti dulu. Kita skip. Simpan data ke database. Kontrol ke entity. Kontrol ke entity. Kontrol ke entity. Simpan data. Simpan data. Ke database-nya nggak usah ya. Udah tahu saya kalau itu arahnya ke database gitu ya. Entity ke kontrol. Konfirmasi sukses ya. Ini dia nyuruhnya konfirmasi penyimpanan berhasil. Kepanjangan, tak singkat. Konfirmasi sukses ya. Bu, emang boleh Bu diganti? Nggak apa-apa. Ingat ya, kalian manusia harus lebih pinter daripada AI-nya. Ya. Entity ke kontrol. Entity ke kontrol. Konfirmasi sukses. Kontrol ke boundary. Kontrol ke boundary. Status berhasil. Status sukses. Nah, kirim ya, ada kirim status sukses gini. Bu, boleh Bu kayak gitu? Boleh. Kirim status sukses gitu. Terus ini tampilkan pesan sukses. Boundary ke aktor. Boundary ke aktor. Ya. Oke ya, sekarang kita demokan satu persatu. Saya akan coba ke next yang lain ya, ke apa namanya, ke yang lain lah pokoknya. Ini awalnya update kolom ya. Kita coba lagi buatkan use case, buatkan sequence diagram untuk use case naratif. Perbarui apa tadi, kolam, data kolam gini ya, yang terdiri dari yang rinciannya terdiri dari aktor, boundary, harus gini ya, kontrol dan entity. Nah, gini lagi ya. Oke, kita lihat ya. Tadi oke ya, perhatikan ya. Ini dia pakai apa ini istilahnya ya? Pakai star UML atau plain UML ya. Kita coba dalam bentuk ASCII. Nah ini ya, antar muka web itu boundary, Mas Mbak ya. Nah ini cocok ini ya. Kita pakai yang ini ya. Pertama, aktor. Kita coba ya. Perbarui. Saya ganti ya, perbarui data kolam. Misalkan gini ya. Tuh, berubah ya namanya ya. Kita klik kanan, Mas Mbak. Perbarui data kolam, klik kanan. Kemudian add, ini perhatikan nanti yang bagian teman-teman sequence diagram. Pilih add, kemudian interaction, pilih with sequence diagram. Setelah itu kasih nama perbarui data kolam. Nah, muncul kosongan kan ya?
Kita masukkan dulu aktornya. Apa tadi? Pemilik tambah. Kemudian boundary-nya. Maaf ya. Boundary-nya tadi apa? Pilih edit apa ya? From edit kolam. Kemudian controllernya. Untuk controller kadang tidak harus, nggak apa-apa ya, tapi ini memang ada gitu ya. Minta data kolam gitu ya. Duh, ini maaf ya, agak lemot. Nah, gini ya. Permintaan data kolam. Kemudian terakhir adalah oke. Kemudian ini yang terakhir entity. Lagi-lagi tabel ya. Tabel kolam. Nah, selesai. Udah Bu, gitu aja. Iya. Setelah itu kalian lakukan apa yang disuruh sama ChatGPT. Dari aktor ke boundary. Pilih edit kolam. Perhatikan di sini ada interaction. Diklik ya. Kemudian ditarik, lepaskan. Double klik. Pilih edit kolam. Tuh, iya Bu, jadi Bu loh, ya iyalah. Setelah itu dia suruh apa? Dari boundary ke controller ya, minta data kolam. Nah, Bu, apakah harus ngomong minta? No. Saya lebih suka bunyinya rodok keren dikit ya. Request data kolam. Nah, gini ya. Kemudian ambil data kolam. Bentar, ambil data kolam itu dari controller ke database ya. Control ke database. Kontrol ke database. Ambil. Nah, gini ya. Setelah itu kirim data kolam dari dari entity ke kontrol. Nah, gini. Oh, jadi tinggal gitu-gitu dong, Bu. Iya, ngikuti apa kata ChatGPT. Kirim data kolam. Perhatikan ya. Sama persis dengan apa yang ditulis sama ini. Tampilkan form data kolam. Tampilkan nah, oke ya. Sama persis ya, Mas Mbak. Jadi kalian Bu, berarti kita ini ngikutin ini ya Bu Reni? Iya betul. Nanti silakan dilanjutkan. Tinggal 10 menit ya, notif ya. Nanti tinggal kamu kopas. Bu, cara kopasnya gimana Bu Reni? Ini cara kopasnya. Kan saya udah bikin ini ya. Silakan dikontrol A. Oh iya. Bu, itu kok bisa merah? Diapain Bu Reni? Diklik kanan. Set label color. Pilih yang merah ya. Merah ini. Kemudian klik OK, otomatis nanti merah. Kalau sudah, klik Ctrl A, Ctrl C, copy, kemudian paste di sini ya, di tempat kalian harus mengerjakan. Paste. Nah, selesai, udah jadi, Mas Mbak ya. Oke, untuk sequence diagram selesai sampai di sini. Saya lanjut untuk ke paper ya, karena tinggal 10 menit. Nanti saya akan join lagi pakai link baru ya. Saya kirim lagi nanti link baru ke Mbak Revalina ya, ke PJ. Mohon maaf terpaksa harus terpotong-potong kayak gini ya. Tapi saya kira untuk
Untuk sequence-nya udah selesai. Kita lanjut ke paper. Mana papernya? Nah, setelah saya coba-coba gitu ya, ada salah satu web yang menurut saya tuh menarik Mas Mbak. Ini namanya toolbus.com/writer/AI paperwriter ya. Kamu nggak usah ngafalin linknya, kamu cukup browsing aja toolbus itu apa gitu ya. Atau ini nanti ya bisa kalian cari gitu ya. Saya coba pakai ini ya. Tadi saya sudah, waktu saya coba pagi itu udah explore ya, saya pakai banyak model, AI modelnya. Saya pakai ini, contoh ya, perancangan sistem informasi pengelolaan desa cerdas yang datanya berasal dari use case diagram dan sequence. Kalian kan mengerjakan itu kan ya? Terdapat 4 kebutuhan fungsional dan beberapa kebutuhan non-fungsional yang telah dirinci. Kemudian menghasilkan 16 use case naratif dengan paradigma CRUD serta 16 sequence diagram yang merupakan satuan model urutan dari sistem tersebut. Buatkan artikel ilmiah yang terdiri dari bab pendahuluan, studi literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dari topik tersebut. Yang paling penting kalian pilih ini Mas Mbak, AI modelnya. Saya tadi udah nyoba mulai dari GPT 4.0, and then Gemini 1.5 Flash, karena ini free ya. Dan yang terakhir saya nyoba lama yang free, tapi datanya 405 billion. Sekarang itu lagi ngejar 700 billion ya. Ini 70 ya, bukan 700, 70. Jadi saya ambil yang paling baru, 405 billion data ya. Belum ada yang menyaingi itu Mas Mbak. Jadi Mas Mbak bisa pakai ini ya, pakai lama yang ini ya. Kemudian ketika di klik write ini ya, write, kita tunggu beberapa detik, paling sekitar 15 detik ya, nunggu. Kemudian jadilah papernya. Bu, terus papernya ditaruh mana? Nah ini papernya Mas Mbak. Mulai dari judul dibuatin. Sampai apa isi bab 1 Bu, bab satunya kok kayak gini Bu. Nanti kalian paling enggak isiannya itu sudah dapat duluan. Setelah itu dilanjut bab 3, bab 4 ya. Ini coba lihat use case-nya sampai kayak gini nih. Ya. Yang terakhir kesimpulan. Waduh, udah jadi Bu. Ya jadi kerangkanya aja gitu kan. Paper ya nggak kayak gini lah. Kemudian gimana Bu Reni? Bu, paper itu kan 4-5 orang. Itu ngapain aja? Oke. Orang pertama mencoba ini dulu. Ya, orang pertama nyoba ini. Orang kedua, perhatikan Mas Mbak. Orang kedua download ini. Conference template ini, IEEE. Silakan kalian klik yang pertama ya. Manuskrip template, silakan diklik, and then pilih yang A4 atau US letter, terserah ya, kamu pilih salah satu US letter atau A4. Kalau saya sih suka yang A4 ya, saya. Bu, saya pakai US letter nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya tidak pernah ngelarang ya, mau pakai US letter boleh, A4 boleh. Tapi saya tim A4 ya. Kalau sudah silakan dibuka Mas Mbak. Maaf ini waktunya tinggal beberapa menit ya, 4 menit. Kemudian kalian pilih, maaf, kalian lihat ya, jangan lupa di enable editing dulu ya. Budayakan selalu enable editing dulu. Nah, setelah itu Mas Mbak, kok gini sih? Mana ya? Plotting ininya kok hilang? Plotting zoomnya. Kemudian Mas Mbak, silakan untuk menyiapkan ini kan nama papernya kan 4-5 orang kalian Mas Mbak. Nama ke-6 saya ya. Reni Sari Dewi. Ini jangan lupa dihapus ya. Jadi cara nulisnya gini Mas Mbak. Departemen, alah. Nah gini ya. Department of Digital Business
Udah gitu aja. Ini dihapus. Masuk line 3. NIM ya. NIM itu apa Bu Reni? UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Ini dihapus. Kemudian line keempat, kalau nggak miring jangan dimiringin. Nah, gini ya. Kalian harus ikuti kayak gini nih. Nah, ini pakai orchid saya ya. Orchid saya gampang dicari. Ada di Google ya. Orchid saya ada. Saya tapi lupa, mohon maaf. Oke, kita masuk ke judul dan lain-lainnya orang kedua. Ya, orang kedua nameplate. Mulai dari introduction dan seterusnya. Ya, nameplate yang dari teman-teman orang pertama tadi kan dari lama tuh, lama Facebook ya kan, yang ini. Nah, maaf, tadi mana? Ini ya. Nah, ini kan, naruh ke template, ke masing-masing babnya, itu adalah orang kedua. Ini dihapus ya, template-template kayak gini dihapus. Bu, bab kedua apa tadi? Literatur review. Bab 3 apa Bu ini? Metode. Nah, kayak gini ya. Bab 4 apa Bu ini? Ini kan ada metode, result, ya kan? Nah, ini result, bab 4. Aduh. Oke, yang terakhir, conclusion. Mana? Nah, conclusion ya. Bab 5, conclusion. Nah, Bu, bab 5 nggak ada. Gimana caranya? Ini di copy. Copy. Kemudian atasnya acknowledgement di enter. Nah, di sini ya. Bab 5 tuh. Conclusion. Oke. Selesai, ini baru template. Baru kamu taruh ini ke dalam sini. Oke. Bu, kalau sudah Bu Reni, orang ketiga nanti setelah videonya ini saya buatin lagi ya. Sementara cukup dulu sampai di sini. Aduh, ini stopnya piye iki. Nah, ini ya. Sudah cukup ya 1 menit. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di next video ya. Saya kirimkan video berikutnya, template dan lain-lain saya kirimkan Mas Mbak. Kamu tinggal nunggu lewat PJ, saya kirimkan dokumennya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kurang dari 1 menit? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Untuk Beberapa detik. sequence diagramnya tadi pakai aplikasi apa, Bu? Oh iya, ini ya downloadnya di sini Mas Mbak. Aduh, kelewatan tadi. Pinter kamu Mbak pertanyaannya. Ini ya, coba cari di sini. Ini ada link downloadnya ya. Sakinya ya. Kamu perhatikan video ini aja. Silakan nanti di-download. Terima kasih ya. Teman-teman sequence diagram tetap semangat. Untuk yang paper